Ya, oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Terdengar, Pak. Ya, untuk pertama kali mengaktifkan eh, kameranya siapa saja yang sudah masuk di malam hari ini pada mata kuliah Mekanika Fluida. Mekanika Fluida ini merupakan mata kuliah yang menjadi mata kuliah pokok ya kalau di Mechanical Engineering di teknik mesin. Fluid mekanik merupakan bagian utama di teknik mesin karena eh, teknik mesin ini selalu berhubungan dengan masalah fluida, baik itu fluida gas, fluida cair maupun fluida campuran ya. Jadi ada antara fluida gas dan fluida eh, cair. Lalu eh, untuk mengetahui hal tersebut ya yang harus dilakukan ialah kita memahami fenomena dasar ya, hal-hal yang fundamental di fluid mekanik. Banyak yang perlu dipelajari, ya salah satunya ialah memahami, di minggu sebelumnya itu sudah diceritakan mengenai pola aliran yang terjadi di fluid mekanik. Ada namanya aliran laminar, kemudian ada aliran turbulensi. Aliran laminar dan turbulensi tersebut berpengaruh atau bisa memberikan eh, hal yang eh, memberikan hal yang berfungsi terhadap suatu sistem ya. Salah satunya kalau di bidang pengembangan untuk masalah perancangan, bidang aerodinamika, misalnya ingin mendesain pesawat atau ingin mendesain mobil atau turbin angin, turbin air, membutuhkan pola aliran yang diinginkan. Apakah menginginkan aliran tersebut terjadi secara laminar atau terjadi secara turbulen. Dengan mengetahui karakteristik tersebut, kita bisa memodifikasi bentuk aliran tersebut dengan memanipulasi rancangan, desainnya sedikit dirubah dan lain sebagainya sehingga aliran tersebut bisa mengalami perubahan yang awalnya dari laminar berubah menjadi turbulen atau dari turbulensi berubah menjadi ke aliran laminar. Oke, di bagian berikutnya karena minggu sebelumnya sudah sedikit menjelaskan mengenai pola aliran yang terbentuk, ada aliran laminar dan aliran turbulensi. Lalu di malam hari ini untuk mata kuliah Mekanika Fluida, saya akan mendiskusikan atau kita akan diskusi mengenai tools atau alat ukur yang umumnya dipergunakan di fluid mekanik. Untuk tampilannya sudah masuk di share screen di layarnya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, oke. Jadi di sini mekanika fluida dasar. Di bagian slide-nya yang pertama itu ialah ini mengingatkan kembali ya, yang dulu pernah mengambil mata kuliah fisika ya, fisika dasar. Umumnya di semester-semester awal itu ada mata kuliah fisika dasar 1, fisika dasar 2, atau di SMA seringkali dipergunakan dimensi dasar dan satuan-satuan karena untuk bisa memahami atau menyelesaikan soal-soal hitungan atau soal-soal aktual yang ada eh, di engineering, di masalah mechanical engineering, seringkali ditemukan
dimensi dasar dan satuan. Ada dimensi dasar yang menjelaskan tentang nilai kuantitas, lalu satuan tersebut apakah dituliskan dalam satuan Inggris atau satuan SI. Satuan SI ini satuan internasional ya, singkatan atau biasa disingkat dengan SI, atau Inggris, satuan Inggris atau garis miring British. Untuk mengetahuinya ya kita harus tahu terlebih dahulu kalau dimensi panjang, kalau misalnya mengukur berapa panjang pipa dari fluida yang ingin dipergunakan untuk bisa melalui pipa tersebut, harus diketahui berapa dimensi panjangnya, bisa dituliskan dengan dimensi L, simbolnya dimensi L. Lalu untuk satuan secara internasional menggunakan satuan meter, karena ini seringkali banyak kejadian ya, salah perhitungan ketika penggunaan penghitungan, misalnya di rumusnya menggunakan satuan internasional, tetapi di soal menggunakan satuan Inggris. Nah, karena tidak ada proses pengkonversian antara satuan tersebut, harus dirubah terlebih dahulu antara satuan Inggris ke satuan internasional, sehingga melakukan hitungannya itu langsung saja memasukkan. Itu yang menjadi suatu kesalahan. Yang perlu dilakukan adalah mengkonversikan satuan ke dalam bentuk yang seragam. Jadi poin utamanya adalah mengkonversikan ke dalam bentuk satuan yang seragam. Misalkan, sebagai contoh, di soal itu menggunakan satuan Inggris, satuannya British ya, Inggris, tetapi rumus yang dipergunakan ialah satuan internasional. Nah, karena rumusnya sudah ada atau sudah tertulis, langsung dimasukkan nilai-nilai yang diketahui di satuan British tersebut, nilai nominalnya. Nah, untuk mendapatkan hasilnya ya jelas hasilnya salah, karena soal menjelaskan dengan soal dengan satuan Inggris, dengan rumus menggunakan satuan internasional, maka yang harus dilakukan ialah mengkonversikan dari Inggris ke internasional terlebih dahulu. Jadi ketika rumusnya sudah sama dengan soal yang digunakan, sama-sama menggunakan satuan internasional, baru bisa dihitung. Atau satuan dari rumus tersebut menggunakan satuan Inggris, satuan internasional dirubah menjadi ke satuan British, Inggris, untuk penghitungannya. Jadi antara rumus dengan soal harus digunakan dengan konversi satuan yang sama. Ya, ini secara umum ya, yang sering keluar di fluid mekanik, masalah panjang, massa, waktu, temperatur, tetapi di bagian bidang-bidang yang lain mengenai satuan nanti bisa dilihat secara komprehensif di buku e-booknya, di buku e-book Mekanika Fluida. Untuk satuan massa ada kilogram, kemudian satuan Inggris slug ya, dituliskan, waktu detik, ini juga sama detik, temperatur Kelvin, Rankine. Untuk SI, satuan internasional menggunakan Kelvin, satuan Inggris menggunakan Rankine. Nah, jadi pada saat melakukan hitungan, misalnya diketahui 100 derajat Celcius, sedangkan satuan Inggris, satuan internasional dengan Kelvin, maka harus dikonversikan terlebih dahulu dari Celcius, dikonversikan ke Kelvin. Jadi nggak bisa langsung dihitung untuk menghitung berapa nilai temperatur fluida yang dipergunakan pada saat fluida tersebut mengalir. Lalu nilai kuantitas ini ya setelah mendapatkan perhitungan dari dimensi pokoknya, ada nilai berapa luas dari bidang permukaan, berapa volume dari fluida tersebut. Kemudian untuk nilai kecepatan, kecepatan sudut, gaya, densitas, berat spesifik, dan
seterusnya sampai di bagian usaha. Ini merupakan satuan-satuan yang dipergunakan nilai kuantitas ini diambil dari nilai dimensi dasar dari tabel tersebut. Misalkan untuk luas itu kalau dituliskan panjang dikali lebar, panjang itu satuannya adalah meter, dengan dimensinya itu L ya, untuk panjang itu adalah L, karena luas itu rumusnya panjang kali lebar, dimensinya panjang itu adalah L, lebar itu dimensinya juga adalah L, L dikali L maka dituliskan menjadi L kuadrat. Lalu volume itu ya kalau dari rumus bisa dituliskan panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya dengan satuannya adalah L, dimensinya L, lebar juga dimensinya L, tinggi juga dimensinya L, sehingga ditulislah L pangkat 3. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Ini memberikan arti seperti itu. Nah, nilai-nilai tersebut nanti ya proses penghitungannya juga sama untuk dimensi di bagian tabel-tabel yang ditampilkan seperti L per T, kemudian L per T kuadrat, T min 1, ini diambil dari masalah waktu, kemudian percepatan itu satuannya adalah M kuadrat per S ya, S kuadrat ya. M itu adalah masalah jarak ya, ininya, maka dituliskan jarak L per T-nya itu adalah waktu berhubungan dengan nilai T di T kuadrat, sehingga dituliskan L per T kuadrat. Ya, oke, jadi itu hal awal inilah yang perlu dipahami lagi pada saat mengerjakan soal-soal yang akan dikerjakan dengan berhubungan dengan perhitungan di mekanika fluida. Karena ketika salah menggunakan satuan atau satuan tersebut belum dikonversikan dengan kondisi yang sama, akan menyebabkan hasil hitungan yang dihitung dengan rumus tersebut menghasilkan nilai yang salah, nilai yang tidak sesuai dengan kondisi aktualnya. Oke, lalu di bagian yang lain ini kelanjutan mengenai dimensi, dasar, dan satuan, ya nanti bisa tinggal dibaca nilai-nilai tersebut. Untuk energi diambil dari dimensi M dikali L T kuadrat per T kuadrat. M itu adalah massa, berarti dia menggunakan satuan massa dikali dengan L-nya itu adalah panjang, berarti berhubungan dengan jarak, berarti dituliskan dengan L kuadrat per T kuadrat. Ini adalah masalah tentang waktu. Jadi hubungan energi yang terjadi atau energi yang dihasilkan dari fluida tersebut dituliskan dalam dimensi M L kuadrat per T kuadrat. Untuk satuan SI, satuan internasional, dalam satuan dituliskan Newton meter atau yang biasa dikenal dengan satuan joule ya, berapa joule nilai satuan energi, misalnya 10 joule, 100 joule itu adalah nilai energi yang dihabiskan oleh fluida tersebut. Di bagian selanjutnya British feet per feet min LB ya, ditulisnya merupakan satuan yang dipergunakan. Ya, ini adalah tabel-tabel, nanti bisa dibaca kembali tabel tersebut karena tabel ini ya atau dimensi dasar yang dituliskan ini ya pasti sangat berhubungan dengan penghitungan di fluid mekanika fluida. Ketika menyelesaikan suatu hitungan atau persoalan yang ingin diselesaikan. Oke, lalu di bagian berikutnya ada
properties of common liquid. Jadi beberapa data properties dari fluida yang umumnya itu dalam satuan BG atau British ya, unit untuk liquid cairan karbon, tetraklorid, etil alkohol, gasolin, gliserin, merkuri, kemudian side 30 oil, seawater, air laut, water itu ya air biasa, air mineral, dengan temperatur yang di sini dituliskan variatif ya, tapi itu bisa dicari nanti ketika ingin mengetahui berapa nilai-nilai density, spesifik, dynamic viscosity, kinematic viscosity, surface tension, vapor pressure, bulk modulus. Untuk mencarinya bisa dilakukan dengan proses hitungan interpolasi ya, interpolasi linear. Ya, ini satuan British, kemudian berikutnya Inggris. Bukan Inggris, satuan internasional SI unit, ini ada British, ini internasionalnya SI unit. Untuk nilai-nilai tersebut yang ada di bagian ini dipergunakan dengan data yang diketahui 20 derajat Celcius untuk karbon, tetraklorid, etil alkohol, density nilainya bisa bernilai 789 untuk etil alkohol. Jadi nanti data-data ini ya bisa dilihat dan dibaca secara komprehensif ya di buku e-book yang ada di Edmodo yang sudah dikirimkan. Kemudian bagaimana dengan beberapa gas yang ada di sini, ada dituliskan itu ada data properties untuk beberapa gas berdasarkan standar tekanan atmosfer dengan satuan British. Yang pertama air, udara, karbon dioksida, helium, hidrogen, metan, nitrogen, dan oksigen. Ini adalah data-data yang bisa dipergunakan untuk mengetahui berapa nilai density, spesifik, dynamic viscosity, kinematik, gas, konstanta gasnya, serta menghitung spesifik rasio, heat rasionya. Lalu untuk SI, satuan internasionalnya, untuk gasnya sama ya, air, udara, karbon dioksida, helium sama seperti ini, hidrogen, metan, nitrogen, dan oksigen. Prinsip utama pada saat melakukan hitungan yang harus dipastikan itu ialah menggunakan satuan yang seragam. Kalau misalnya mau menggunakan satuan Inggris, berarti digunakan semua menggunakan satuan Inggris, untuk soalnya menggunakan satuan Inggris, dan rumus atau persamaan yang dipergunakan dalam menyelesaikan soal juga sama menggunakan satuan Inggris. Kemudian kalau misalnya menggunakan standarnya adalah SI, berarti semuanya harus dikonversikan ke dalam satuan SI, baik itu soal maupun rumus yang dipergunakan. Oke, lalu di bagian berikutnya ini ada masalah, mengingat kembali ya, masalah technical proses hitungan, teknis bagaimana cara melakukan hitungan dalam simbol. Untuk simbol-simbol yang sering keluar dalam ukuran ya, dimensi, size atau ukuran atau dimensi. Yang paling kecil itu ketika dituliskan ada tulis atto ya, atau misalnya attometer. Dimensi ini paling kecil berarti 10 pangkat min 18. Jadi nilai size-nya atau ukurannya sangat berukuran kecil.
Mikro ini 10 pangkat min 16 mikrometer, misalnya milimeter, sentimeter, desimeter, dekameter, hektometer, kilometer, megameter, giga ini gigameter. Jadi tiap naik kelipatannya itu pangkat 3 ya. Jadi kalau misalnya naik ke atas 10 pangkat 3, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 3, 12, 12 ditambah 3, 15. Yang sering keluar itu kan adalah misalnya tera ya. Kalau di hard disk itu kan ada satuannya, sekarang kan udah nggak, jarang lagi bermain dengan gigabyte. Yang paling tinggi itu ada terabyte. Misalnya berapa kapasitas hard disk? 2 tera. Ya, berarti 10 pangkat 12 terabyte ya. Tinggal dihitung satu byte-nya satu byte-nya itu berapa besar nilainya. Oke, lalu di bagian yang lain untuk nilai ekuivalensi dimensi dimensional ya, ekuivalensi dimensional ada panjang, luas, volume, massa, energi, rapat jenis atau nilai rho, massa jenis, berat jenis, daya, tekanan, gaya, debit. Untuk panjang ketika dilakukan konversi dari 1 meter menjadi feet, 1 meter itu berapa feet ya, nilainya 3,028 feet, 1 inci itu sama dengan 2,54 cm, 1 feet 12 in. Ini merupakan satuan-satuan yang sering kali keluar di soal-soal atau di permasalahan fluid mekanik di mekanika fluida. Misalnya berapa nilai panjang dimensi pipa atau berapa nilai panjang sayap wings dari pesawat. Nanti ketika disimulasikan atau dihitung nilai aliran yang terbentuk, apakah aliran laminar atau aliran turbulensi, itu menggunakan satuan panjang. Kemudian untuk luas ini ya banyak nanti akan dihitung, misalnya menghitung nilai Q debit ya, debit dari fluida yang mengalir. Q misalnya dituliskan A dikali dengan V, A itu adalah luas, V itu adalah kecepatan dari fluida. Untuk volume ini juga sering kali keluar ya, berhubungan dengan fluida, berapa volume fluida yang ada di dalam tangki, tangki penyimpanan atau tangki yang akan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian berapa volume kapasitas dari tangki tersebut. Ini sering kali digunakan nilai-nilai tersebut. Untuk massa juga sering digunakan, massa dari fluida, berat massanya dari fluida dalam satuan kilogram, ketika dikonversikan ke nilai British ya, nilainya adalah 2,2046 lbm. Lalu energi, daya, tekanan, gaya, debit itu merupakan ekuivalensi dimensional yang dipergunakan. Lalu di bagian selanjutnya tekanan atau yang biasa dikenal dengan nama pressure ya. Tekanan atau pressure didefinisikan sebagai gaya. Gaya itu adalah F per luas permukaan. Jadi kalau dituliskan berapa nilai tekanan yang dikeluarkan oleh nozzle itu ya saluran pipa ketika fluida tersebut keluar melalui nozzle. Yang pertama dihitung adalah F-nya, nilai gaya, kemudian A itu adalah luas permukaan yang di impact atau yang ditumbuk oleh fluida tersebut. Nah, maka bisa diketahui nilai P-nya, nilai tekanan atau pressure yang dihasilkan dari fluida tersebut.
satuan yang digunakan Newton per meter kuadrat. Kalau dikonversikan ya Newton per meter kuadrat itu sama aja dengan 1 Pascal. Untuk sistem yang tertutup, pada sistem yang tertutup suatu perubahan tekanan dilakukan pada satu titik akan diteruskan ke seluruh sistem. Lalu teori Pascal atau prinsip Pascal, Blaise Pascal di tahun 1653, teori ini ya teori fundamental ya, ilmu-ilmu fundamental, teori dasar, menyatakan bahwa tekanan bekerja merata ke segala arah dan bila fluida dibatasi dengan dinding tegar itu artinya dinding yang berbentuk solid, padat, maka tekanan bekerja tegak lurus terhadap dinding tersebut. Nah, ini adalah teori dasarnya. Jadi prinsip dari fluida tersebut memberikan nilai P atau nilai pressure yang bekerja secara merata. Jadi bisa dibayangkan dan dipahami, misalkan nilai tekanan ketika fluida tersebut berada di dalam suatu wadah atau di dalam suatu tangki, maka fluida tersebut akan menekan dinding dari tangki tersebut dengan kondisi segala arah. Segala arah itu artinya bisa arah X, arah horizontal, atau arah Y vertikal, atau ke arah Z ya, X, Y, dan Z karena dalam bentuk volume. Lalu di bagian berikutnya tekanan, kondisi yang mendekati tekanan vakum sering ditemui di lab ya, misalnya saat pengosongan sistem pendingin dikosongkan untuk tekanan vakum. Tekanan vakum dinyatakan dengan tekanan 0 mutlak. Tekanan yang mengacu pada tekanan 0 disebut dengan tekanan mutlak. Ya, ini arti dari pressure yang terjadi jika tekanan tersebut dikondisikan dalam kondisi vakum. Lalu di bidang selanjutnya, untuk bagian ini ada yang namanya tekanan mutlak dan tekanan ukur. Hal ini menjadi yang bagian utama ya, yang harus dipahami perbedaan antara apa itu yang dimaksud dengan tekanan mutlak dan tekanan ukur di bidang fluid mekanik. Oke, sampai sini dulu. Ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya?